Pak Dodi, nengok cucu bukannya bawa mainan biar cucunya seneng, kok malah bawa pengacara sama rombongan. Lah kamu itu mau nengok cucu apa mau demo? Kok nggak selesai-selesai? Halo rekan-rekan, selamat jumpa dan semoga dalam keadaan sehat ya. Ada yang berkomentar berkaitan dengan kedatangan Pak D secara mendadak ke rumah Pak Faisal ya, bahwasanya gagal mengambil gala, dan juga berkomentar bahwa Pak Faisal tidak santun, emosional dan sebagainya, yang intinya menyudutkan Pak Faisal. Kembali saya bertanya, apakah pada saat Pak D ini bertamu ke rumah Pak Faisal itu memberitahukan lebih dahulu, berkomunikasi lebih dahulu akan maksud dan tujuannya, kan punya nomor HP ya. Dan itulah bentuk kesantunan awal pada saat ingin bertamu yang harusnya ditanamkan ya. Dan apakah pengacara juga tidak bisa untuk memberikan arahan ke kliennya agar melakukan hal-hal yang santun ya? Saya yakin bisa ya, tidak. Dan perlu diingat bahwasanya saat ini antara Pak Faisal dengan Pak D tidak dalam keadaan baik-baik saja ya. Karena apa? Ya karena hal-hal seperti ini gitu loh. Cobalah dirubah caranya ya, yang lebih bernuansa kekeluargaan ya. Tidak selalu mencari hal-hal baru, mencari sensasi baru ya untuk menyudutkan orang ya. Pak Dodi, lu bikin masalah mulu ya. Pagi-pagi datang ke rumah orang. Etikanya tuh datang ke rumah orang tuh bukannya nyolong masuk ya. Chatting dulu, telepon dulu, kabarin saya mau datang, boleh apa enggak, saya mau bawa cucu saya jalan-jalan. Kayak gitu kan enak ya. Udah lu nggak bisa bawa, udah gitu lu bawa-bawa pengacara, bawa-bawa rombongan. Terus ada wartawan, gue bingung maksudnya apa kayak gitu-gitu. Pengen kelihatannya kayak nih liatin saya udah dateng, niatnya baik mau bawa cucu saya pergi tapi saya ditolak. Bukan ya. Lu harus tahu ya, lu tahu etika nggak ya, dengan kekisruhan yang terjadi selama ini tuh gara-gara lu ya. Jangan harap deh segampang itu. Lu jadi kakek juga mikir ya. Aduh ya ampun, makin kesini makin keterlaluan. Drama apa lagi sih yang mau lu buat? Dodi, nggak cukup. Lu udah nggak cukup. Sekarang kayak begini, tiba-tiba langsung datang. Ih, ada ya orang kayak lu, bener-bener aneh banget, aneh bin ajaib tau. Terakhir tadi mau ambil gala, katanya mau bawa ke Ancol. Yang saya takutkan gala tidak dibawa kembali ke rumah Pak Haji Faisal ya maksudnya ya. Pemikiran yang sama juga terbersit di benak saya saat ini. Tapi kita lihat saja nanti. Dan bagaimanapun juga pada akhirnya pengadilanlah yang akan menentukan siapa yang berhak atas hak wali dan hak asuh atas gala. Dan untuk Pak Haji Faisal, antara menjadi orang baik dan orang bodoh itu garisnya sangat tipis. Kadang-kadang kita memang harus mengalah dan mengatakan iya. Tapi ada kalanya pula kita harus berani bilang tidak. Dan kita juga harus memiliki keputusan dengan apa yang kita kehendaki, tanpa bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Mengingat banyak sekali trik yang sudah dilakukan oleh Pak Dodi selama ini. Setidaknya Pak Haji Faisal lebih waspada dan lebih berjaga-jaga. Dalam tanda kutip, bukan berarti kita mengunderestimate Pak Dodi bahwa beliau ini akan melakukan hal yang buruk. Karena bagaimanapun juga Pak Haji Faisal tidak memiliki hak secara mutlak untuk menahan gala untuk tidak ikut bersama Pak Dodi. Karena bagaimanapun juga si Pak Dodi adalah kakeknya gala. Tapi memang tidak ada salahnya untuk waspada dan berjaga-jaga. Dan Pak Haji Faisal menjadi orang baik itu adalah pilihan yang benar. Tapi yang harus diketahui juga, kalau sering kali kebaikan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk Pak Dodi, apapun rencana yang Pak Dodi lakukan,
Pikirkan jika itu adalah yang baik untuk diri Pak Dodi, untuk Gala. Jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang Pak Dodi inginkan. Karena bagaimanapun, anggap saja niat Pak Dodi itu baik. Ingin menjadi wali dari Gala, ingin mengasuh Gala. Tapi jika hal baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya pun otomatis akan tidak baik pula. Dan itu juga akan menjadi masalah buat Pak Dodi pada akhirnya. Karena apapun yang Pak Dodi tanam, yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Dan satu lagi untuk Pak Dodi, jangan menyalahkan masyarakat karena berpikiran buruk tentang Pak Dodi. Karena bagaimanapun Pak Dodi lah yang menunjukkan perilaku. Sebenarnya sih satu Indonesia yang kaget. Ini orang dapat hidayah apa kayak gimana gitu, tiba-tiba baik, tiba-tiba dateng, nggak konfirmasi dulu gitu kan. Memang sih tadi ada kayak perdebatan kecil gitu antara keluarga Pak Haji Faisal sama si Pak Dodi ini, karena mungkin ya kaget juga lah tiba-tiba dateng gitu kan. Kalau emang orang baik ya harusnya kayak diomongin dulu kali ya gitu ya. Dan ya udah, kita positif thinking aja. Dia mau ngajak cucunya jalan-jalan katanya gitu kan, mau ngajak Gala jalan-jalan. Dan video CCTV yang beredar yang Uti kaget banget, ya wajar sih kaget gitu kan. Dan kita juga netizen kaget kali tiba-tiba sifatnya kayak 360 derajat berubah gitu. Dari yang kemarin sibuk banget ngelaporin sana sini, tiba-tiba kayak baik banget gitu kan. Ya udah, kita positif thinking aja dan semoga nggak ada terjadi apa-apa sama Gala. Aduh, kenapa sih makin gemes ngeliat kisah perseteruan yang tidak kelar-kelar. Nggak perseteruan juga sih, tapi kayak perang-perang dingin, yang perang-perang gengsi gitu lah, antara Dodi Sudrajat dan Faisal. Pak Dodi, mau ngasih tahu nih Pak Dodi. Pak Dodi bisa kali Pak Dodi ngechat Pak Faisal jauh-jauh hari. Pak Dodi kalau misalnya emang mau jemput Gala, mau ngajak main, mau ngajak pergi ke pantai, mau ngajak kemana gitu, jauh-jauh hari Pak Dodi. Sekarang nih hari Minggu, Pak Dodi bisa lusa apa sih namanya, sebelumnya ngechat, telepon Pak Faisal dengan bijaksana, dengan hati yang lapang, dengan gentleman, menjadi kakeknya Gala, menjadi seorang pria. Jangan gengsi. Ini mah akibatnya gara-gara gengsi doang. Udah paham aku mah sama si Dodi. Intinya mah gengsi, nggak mau rendah hati. Tinggal di chat Pak Faisal. Pak Faisal, assalamualaikum. Lama tidak kabar-kabaran. Nih ya, saya ajarin ya. Lama tidak kabar-kabaran sama Pak Faisal. Kepikiran sama saya, pengen ngelihat cucu saya. Saya pengen silaturahmi. Rencananya saya mau silaturahmi di hari Minggu. Gimana Pak Faisal, sibukkah di hari Minggu? Sekalian pengen ngajakin cucu saya jalan-jalan kalau Pak Faisal berkenan. Karena kan selama ini saya nggak pernah main-main sama cucu saya. Udah gitu doang, simple. Nggak perlu, aduh ya Allah. Itu mah namanya attitude. Cara kita bersilaturahmi ke orang, apalagi udah besanan. Besanan teh udah saudara, udah menjadi kerabat dekat. Jadi Pak Dodi tolonglah. Nanti ya Pak Faisal pasti bakalan dengan lapang hati menerima, menjamu. Tuh disiapin lah sama Pak Faisal makanan, minuman lah segar. Biar nanti Pak Dodi teh kepalanya teh segar gitu sama teman-temannya yang dibilang saudara. Nah, di sanalah pendekatan dulu ke cucu, main-main dulu ke cucu. Jangan main asal serobot aja rame-rame, yang nggak mau diterima lah sama Pak Faisal, Pak Dodi. Kesel dah.